Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi qad amarna bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tekad awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, hadza min fadli rabbi. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah dengan semangat minta kekuatan, pertolongan kepada Allah, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah, tak lain tak bukan adalah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Nabi juga dengan jelas tegas menyatakan aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama, takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita akan digolongkan hamba Allah yang radihun, hamba Allah yang beruntung. Manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Rugi jika hari ini kita sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-An'am. Surat yang ke-6 ayat yang ke-116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jikalau kalian mengikuti umumnya kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka kalian pasti akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita setiap muslim mukmin hendaknya dalam kehidupan ini dia memiliki prinsip. Makanya prinsipnya hidup seorang muslim mukmin adalah yang pertama, yaitu dia selalu mengesahkan, mentauhidkan Allah dan melepaskan diri dari kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas, "Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a." Siapa yang menginginkan surganya Allah, siapa yang ingin dicintai oleh Allah, dan orang mukmin yang betul-betul memiliki prinsip adalah yang hidupnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik atau tidak mensekutukan Allah. Kemudian prinsip yang kedua adalah hanya mau menjalankan ibadah bila sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu amalin mardudun, semua amal itu tertolak kalau dilandasi, kecuali dilandasi dengan ikhlas karena Allah dan ittiba'u Rasul. Artinya semua amalan itu akan tertolak kalau tidak ikhlas dan tidak mengikuti tuntunan Rasul. Rasul menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan sunnah dari Rasul, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Sebaliknya, siapa saja di antara kita yang betul-betul ibadahnya mengikuti tuntunan Rasulullah, kehidupannya berusaha mengikuti, mencontoh Rasulullah dalam membina rumah tangga, di dalam mengais rezeki, dalam bermuamalah, dalam berkomunikasi, dalam bersahabat, bergaul, semuanya berusaha dia ikuti bagaimana tuntunan cara Rasul, maka dua jaminan garansi Allah akan berikan kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31 dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikutilah Rasul. Jika ibadah kita, akhlak kita, kehidupan kita, membina rumah tangga kita, mengais rezeki, bermuamalah kita, mengikuti tata cara tuntunan Rasul, maka dua jaminan garansi yang Allah berikan. Yang pertama adalah yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maknanya ingin dicintai Allah, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Maknanya ingin diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian prinsip yang ketiga adalah hanya mau makan rezeki yang halal, menolak yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah 168-169, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, dan mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak diketahui. Saudaraku seiman, satu riwayat jelas sekali, seorang laki-laki dari perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, aut-autan, kemudian seraya menadahkan tangannya, ya mudia adawilah saya. Dia menadahkan tangannya
ke atas langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Sambil menangis-nangis dia berdoa. Tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Dan dia suka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang yang berhaji, ketika dia bertalbiyah dengan sambil menangis-nangis dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dijawab oleh malaikat, la labbaik wala syarika. Allah enggak memanggil kamu, tapi kamulah yang datang kemari dengan kemauanmu sendiri. Walaupun teman-teman, sahabat saudaramu semua jamaah menganggap kamu adalah orang yang baik, sempurna sekali pelaksanaan ibadah hajinya, tawafnya, sa'inya. Kemudian semua amalan yang kaitannya dengan rangkaian haji nampak sempurna dalam pandangan teman sahabatmu, tapi ketahuilah dalam pandangan Allah tidak ada arti dan nilainya, karena kamu datang dengan rezeki yang halal, dengan rezeki yang haram. Karena kamu datang bukan dengan rezeki yang halal, tapi kamu bawa dengan yang haram dan riba. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian termasuk prinsip yang harus kita miliki dalam kehidupan ini adalah hanya mau bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang baik, salih salihah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat, jangan kalian bergaul kecuali dengan orang-orang yang mukmin. Al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat dipengaruhi dengan siapa teman sahabat gaulnya dia. Kalau dia bersahabat dengan orang-orang yang jujur, yang amanah, orang-orang yang semangat ibadah, orang-orang yang baik, maka dia akan terbawa dalam kebaikan, pengaruh yang baik. Tapi kalau dia bergaul bersahabat dengan orang-orang yang buruk agama dan akhlaknya, dia pun akan menjadi orang yang tidak baik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini di antara beberapa bagian prinsip yang harus kita miliki. Semoga kita memilikinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah, dalam lingkaran keimanan, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Insya Allah pun kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan
Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat pada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang baik solih solihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.